Dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal Maha Kudus. Puji syukur kami haturkan kepadamu, Bapa yang penuh cinta, penuh kasih. Di mana kami diajak untuk mengikuti Yesus. Obsekui Yesus Kristi. Mengalami seperti Yesus alami. Bantu kami ya Bapa, untuk kuat menanggung pengalaman hidup ini. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara, bacaan-bacaan dalam minggu ini kita melihat bagaimana Yohanes menggambarkan situasi kondisi sebelum Yesus wafat. Ya. Ada banyak konflik, ada banyak tuduhan, ada banyak fitnah, ada banyak kesaksian palsu. Ada pertentangan antara orang Farisi dan ahli Taurat yang tadinya mereka bertentangan sekarang menyatu untuk membunuh Yesus. Dan hari ini mereka bersepakat untuk membunuh Yesus setelah berkumpulan para Sanhedrin, para majelis ulama, dan mereka sepakat Yesus mau dibunuh. Ya. Dan Kayafas tampil mengatakan lebih baik dia mati satu orang daripada bangsa Israel ya, mati terbunuh. Dan Yohanes mengungkapkan itu, menceritakan kisah apa yang dia alami, apa yang dia lihat tentang Yesus. Suatu situasi yang sangat dramatis, suatu situasi yang sangat konfliktual. Kita lihat itu, para saudara. Hari ini saya tidak mau menggambarkan, melukiskan tentang situasi Yesus yang demikian, tapi saya mau mengajak Anda untuk bersikap seperti Yohanes. Apa? Kesaksian hidup. Yohanes melihat sendiri dengan mata sendiri, mengalami sendiri apa yang dialami oleh Yesus. Dan ia tulis pengalaman itu dalam lukisan cerita yang sangat dramatis itu. Yohanes sebagai murid kesayangan Yesus melihat dengan kacamata iman yang luar biasa akan penderitaan Yesus. Dan akhirnya dia juga menjadi penulis yang besar. Kitab-kitab dia tulis. Kitab Wahyu. Surat Yohanes 1, 2, 3. Injil Yohanes. Dan ini menggambarkan kedalaman Yohanes dalam melukiskan situasi itu. Panjang lebar. Ya, dengan perspektif yang luar biasa. Ya, di mana dia melukiskan, menambahkan perspektif mistik dalam kehidupan dari apa yang dia lihat tentang Yesus. Yohanes mampu masuk ke dalam pikiran dan hati Yesus. Obsekui Yesus Kristi. Mengikuti Yesus bukan hanya pada waktu gembira, tapi juga pada waktu susah. Ini yang mau saya sampaikan kepada Anda, para saudara. Di samping itu ada satu hal yang menurut saya penting kita sadari. Yohanes memberi kesaksian, kata saksi. Dia melihat sendiri, dia mengalami sendiri, dia merasakan sendiri Yesus yang hidup dalam diri dia. Dan itulah yang sebetulnya diminta kita semua menjadi saksi, melihat, mengalami Yesus. Ya, kita tidak mungkin mengalami seperti para rasul, hanya 12 rasul yang melihat dan mengalami Yesus, tapi hanya Yohanes dan Matius yang melukiskan pengalaman Yesus dalam tulisan itu. Bagaimana kita bisa mengalami Yesus? Ya, kita ada dua contoh yang saya mau katakan, seperti siapa? Paulus. Ya, Paulus yang benci sekali dengan Yesus dan pengikutnya. Dia mau membunuh pengikut Yesus, bahkan dia menjadi saksi kematian dari Stefanus. Dia pergi dari Yerusalem ke Damaskus, jarak yang jauh, dan di situ ditangkap oleh Yesus. Ya, ditemukan oleh Yesus dan dia buta. Ya. Lalu dia mengalami kata-kata Yesus, "Mengapa engkau membunuh aku?" Sesuatu yang membuat Paulus akhirnya bertobat. Dipanggil Tuhan, dipakai Tuhan. Pengalaman akan Yesus inilah yang menjadi kunci dari kehidupan kita. Pengalaman rohani.
pengalaman iman. Sama saja juga seperti Santa Teresa dari kanak-kanak Yesus ketika kakaknya Pauline yang menjadi priorin minta dia untuk menuliskan pengalaman akan Allah dia sejak dia mengalami disembuhkan oleh Bunda Maria. Dia menulis pengalaman batinnya itu. Jadilah sebuah buku yang berjudul Story of the Soul. Saudara, apa yang mau saya sampaikan? Mari pada masa Natal ini, masa Paskah ini, kita mengalami Tuhan dengan pengalaman iman, pengalaman batin. Kita mohon rahmat supaya Anda, saya, kita semua mengalami, merasakan derita Yesus dan kebangkitan Yesus ya, dalam hidup kita. Hanya dengan demikianlah kita menjadi saksi dan misi yang luar biasa dalam diri kita. Kita dipakai untuk itu. Semoga Anda dan saya dalam masa Prapaskah dan Paskah ini, sebentar lagi besok kita akan mulai dengan Minggu Suci, Minggu Paskah. Ya. Semoga kita, Anda semua mengalami Yesus yang hidup, yang bangkit, yang mulia, yang menderita. Dan kita mengalami masuk di dalam hati Yesus. Kita mohon rahmat itu berkat Roh Kudus. Semoga Anda dan saya hari ini tidak hanya mengalami ditunjukkan oleh peristiwa Yesus yang diperlakukan tidak adil, diperlakukan dengan kejam dan sadis, dengan konspirasi politik yang luar biasa. Tetapi itu adalah cara di mana kita bisa memasuki mental kita mengikuti Yesus. Masuk dalam peristiwa Yesus. Masuk dalam hati Yesus. Tuhan memberkati Anda semua. Bapa, Putra, dan Roh Kudus.